Dan berusaha untuk membahas lebih lanjut mengenai geliat ekonomi daerah melalui usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, kami sudah terhubung secara virtual dengan Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Mas Izzuddin Al-Faras Ada. Selamat malam, selamat siang maksud saya, Pak Faras. Sebelumnya terima kasih. Selamat siang, Mas Said. Sudah bersedia bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Hari ini kita akan membicarakan mengenai larangan karya wisata begitu ya. Kalau Mas Faras sendiri, utamanya dari Indef ini ya, melihat dampak langsung dari lapangan karya wisata terhadap UMKM lokal di destinasi wisata edukatif seperti Yogyakarta, Malang misalnya, dan Bandung, seperti apa yang Anda lihat? Iya, jadi memang untuk pelarangan karya wisata ini kan sudah tidak berlangsung sejak tahun lalu begitu bagi anak sekolah yang akan berlibur atau karya wisata di sekitar bulan Juni-Juli ini. Dan memang kita bisa lihat bahwa UMKM yang biasanya menjadi objek wisata study tour bagi wisatawan ini itu mengalami penurunan dari pendapatannya begitu. Kita bisa identifikasi misalnya dari pengusaha transportasi, penginapan atau hotel atau homestay, kemudian juga tempat makan, pedagang oleh-oleh, souvenir. Nah, itu kira-kira beberapa jenis UMKM yang terdampak gitu ya secara negatif dari pelarangan pariwisata dari para siswa ini. Jadi memang ini sangat menurunkan pendapatan mereka, sehingga ini memang kebijakan pelarangan pariwisata ini harus dievaluasi sehingga UMKM ini dapat terus bergeliat di masa libur yang harusnya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada biasanya. Baik, Mas Faras, sejauh ini apakah Indef sudah memiliki estimasi nilai ekonomi misalnya dari sektor UMKM yang terdampak akibat pembatalan atau penurunan kegiatan karya wisata siswa ini, Mas Faras? Ya, secara spesifik kalau kajian kami belum ada, tapi kami perkirakan begitu satu musim liburan sekolah itu sekitar bulan Juni itu soal transaksinya saja di sektor pariwisata gitu ya, itu bisa sampai ratusan miliar secara nasional. Ini misalnya sebagai gambaran begitu, kalau misalnya di Jogja kan berarti dari Jawa Barat, Jawa Tengah itu yang biasanya melakukan pariwisata ke Jogja, kita coba estimasi misalnya satu rombongan itu sekitar katakanlah 100 siswa atau termasuk gurunya juga sekitar 100 orang begitu yang berangkat. Pengeluaran setidak-tidaknya itu 1 juta buat transport, buat makan, penginapan, dan lain-lain. Itu sangat minimal. Jadi kalau satu rombongan tadi asumsi 1 juta per orang, 100 orang satu rombongan, itu saja sudah 100 juta. Dan satu rombongan yang seharusnya bisa berputar di UMKM Yogyakarta, tapi kemudian itu tidak berputar. Belum lagi kalau siswanya lebih banyak, kemudian jumlah pengeluarannya lebih banyak, pasti lebih besar lagi nilai transaksi yang dikeluarkan hanya dari satu rombongan. Dan ini belum dikali sekian banyak rombongan tadi dari berbagai banyak sekolah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain, sehingga memang soal nilai transaksinya yang biasanya berputar itu sampai ratusan miliar gitu di dalam musim liburan sekolah ini. Baik, meski belum ada hitung-hitungan secara pasti begitu ya, namun sangat signifikan berdampak pada UMKM. Tapi kalau pantauan Indef sendiri di sektor UMKM apa saja yang paling terdampak dari larangan ini, Mas Faras? Ya, tadi ada beberapa jenis sektor UMKM yang paling terdampak. Yang pertama jelas kuliner, karena biasanya mereka mendapatkan menerima makanan menyajikan makanan begitu kepada rombongan wisata dari para siswa, sehingga mereka kemudian tidak mendapatkannya lagi. Yang kedua dari penginapan begitu, baik hotel, kemudian motel, homestay, dan sejenisnya, itu jelas juga akan terdampak. Yang ketiga itu adalah transportasi, baik dari sisi bis ataupun misalnya transportasi lokal, begitu juga pasti akan terdampak. Kemudian dari sisi jasa edukatifnya biasanya ada tour guide-nya begitu ya, atau misalnya ada pelatihan menulis batiknya misalnya begitu. Itu artinya kan jasa-jasa yang juga akhirnya tidak terdampak. Yang jelas-jelas juga paling yang misalnya kelima adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di sekitar objek wisata yang biasanya anak siswa-siswa jajan begitu, itu kemudian potensi pendapatannya menghilang karena adanya larangan pariwisata ini. Jadi emang semuanya saling terhubung begitu ya, Mas Faras, dampaknya ini secara turun-temurun. Mas Faras, kalau kita melihat data BPS terbaru begitu ya, di mana konsumsi rumah tangga ini masih menjadi salah satu kontributor utama pada PDB kita, sekitar kira-kira 52,8%. Apakah larangan ini justru mengurangi potensi belanja lokal yang membantu ekonomi daerah kita? Seberapa signifikan pengaruhnya, Mas Faras? Betul, jelas sekali bahwa larangan pariwisata ini akan
berdampak begitu terhadap pendapatan UMKM begitu, karena spending atau pengeluaran yang tadinya semestinya dikeluarkan oleh para siswa maupun orang tua siswa maupun gurunya itu kemudian tidak keluar begitu kepada pada para UMKM ini, akhirnya juga mengurangi sirkulasi uang di tingkat lokal begitu, sehingga nanti ini juga harus jadi perhatian kalau misalnya perputaran uang itu kemudian berkurang, lantas bagaimana pemerintah daerah untuk bisa menstimulus UMKM ini sehingga bisa tetap menjaga transaksinya bahkan meningkatkan transaksi sehingga kemudian bisa mendapatkan pendapatan yang cukup begitu dari masa liburan sekolah ini. Baik, apalagi di saat yang sama ini kemudian belum banyak juga UMKM yang sepenuhnya pulih begitu ya pasca pandemi COVID-19 kemarin. Nah, kalau menurut Anda apakah kebijakan semacam ini justru kontraproduktif begitu terhadap upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi sektor informal ini, Mas Faras? Ya, saya kira sangat tidak produktif ya atau kontraproduktif. Kenapa? Karena kan kalau kita coba lacak ke belakang, kenapa ada larangan pariwisata? Yang pertama karena waktu itu ada beberapa kali kejadian soal kecelakaan bis. Yang kemudian yang kedua juga ada soal pungutan liar begitu ya dari guru atau pihak sekolah yang tidak seharusnya dipungut kepada siswa tapi kemudian dipungut. Nah, sebenarnya artinya kalau kita coba atasi masalah tersebut, yang pertama soal kecelakaan bis itu artinya kan harus diperketat soal keamanan transportasinya. Artinya sekolah misalnya harus menyewa transportasi yang memang sudah uji layak di Kementerian Perhubungan dan beberapa uji lain, supirnya juga harus sehat dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga soal bagaimana tadi pungutan gitu. Artinya kan di sini harus ada pengawasan dan penindakan dari pemerintah daerah kepada tadi guru atau mungkin wali murid yang nakal begitu memungut tidak seharusnya atau bahkan memberatkan siswa, itu kemudian ditindak begitu sesuai dengan peraturan di instansi masing-masing sehingga tidak perlu sampai kemudian melarang. Artinya masalahnya A, tapi ini kemudian dicari solusinya B, gitu. Tidak untuk mengurai masalah yang A tersebut, kira-kira begitu. Jadi memang hal ini kemudian berdampak kontraproduktif terhadap pemulihan UMKM. Benar sekali bahwa memang sebagian UMKM itu bahkan belum 100% pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi. Jadi memang harus ada kebijakan yang memang dikaji secara matang sehingga untuk mengurai masalah ini tidak lantas dengan solusi yang lain yang sebagaimana seharusnya diatasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi sangat tidak produktif begitu ya dengan upaya-upaya kita untuk kemudian melakukan pemulihan ekonomi utamanya di sektor informal ini. Nah, kita juga akan membahas dampaknya, apakah ini juga berdampak terhadap pengangguran tersembunyi katakanlah begitu dari UMKM. Mas Faras, kita akan membahas ini usai jeda. Dan pemirsa Investor Daily Talk akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.